Seingat Ustadz, bukan pekan depan ya, tapi pekan depannya lagi. Oh, 6 Ustaz. Itu kan pekan ujian, Diskusinya gimana, Ustaz? Pekan ujian kan itu Ustaz, pekan kelima. pekan ulangan. Ulangan. Iya. Sepertinya di pekan ujian ya, di pekan ujian itu kelas responsi IPA ya, kita berdiskusi. Nah, nanti kita membahas masalah-masalah seputar astronomi ya, terkait permasalahan-permasalahan yang ditanyakan pada pekan-pekan sebelumnya. Contohnya, misalnya kita membahas tentang bintang-bintang, gitu ya, bintang-bintang selain matahari misalnya. Nah, kita akan membahas itu. Jadi, untuk materi yang di luar pembahasan, nanti kita bisa membahasnya di kelas responsi ya. Nah, kita berdiskusi di kelas responsi terkait masalah-masalah tersebut. Boleh terkait bintang-bintang yang ditanyakan siapa kemarin? Amira ya? Tara Ustaz kalau nggak salah. Tara. Nah, kita bisa membahas itu ya. Atau ada nanti pekan depan mungkin Ustaz tanyakan ya. Kita diskusikan, kita mau membahas apa di kelas responsinya. Saya harus responsinya pekan depan aja. Pekan depan kita masih materi, pekan depan kita masih ada materi, cuma nanti pekan depan kita akan mendiskusikan, akan membahas apa di kelas responsinya. Kurang lebih seperti itu ya, Solihah. Nah, Ustaz. Siap. Baik, kita mulai materi hari ini dengan tadi sudah berdoa ya, Ustadz bacakan lagi adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya, solihah. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ya. Sebentar. Itu Faiz join Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tata surya kita ya. Nah, tata surya kita ini tersusun dari susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan juga benda-benda langit lainnya. Kemudian kita sudah membahas matahari. Cahaya yang dipancarkan matahari ini manfaatnya sangat banyak bagi kehidupan kita di dunia. Baik itu untuk memberikan pencahayaan ya, lampu kita ya. Baik itu pada pagi hari, sinar matahari langsung sampai ke bumi ya, ataupun pada malam hari ketika matahari memantulkan atau bulan memantulkan sinar dari matahari. Nah, semuanya sama dari matahari. Jadi manfaat matahari ini adalah salah satunya apa? Memberikan penerangan bagi kita ya, bagi makhluk yang ada di bumi. Nah, bahkan matahari juga berfungsi untuk apa? Untuk menjemur pakaian kemarin ya disebutkan ya. Karena panas dari matahari akan diradiasikan ya ke bumi. Nah, sehingga panasnya itu kita dapat manfaatkan untuk menjemur pakaian. Kemudian bisa digunakan apa kemarin? Untuk
pembangkit listrik ya dan lain sebagainya. Nah, matahari sendiri memiliki suhu inti sampai 15 juta derajat Celcius. Nggak kebayang ya, inti matahari itu sepanas itu. Kira-kira kalau di neraka gimana ya? Aduh. Lebih panas lagi Ustaz. Aduh. Gitu. Nah, ini sebagai renungan ya bagi kita ya. Bahwa tugas kita sebagai manusia, makhluk Allah adalah beribadah kepada Allah ya, tunduk padanya. Karena memang Allah itu maha penyayang ya. Tentu jika kita melaksanakan perintahnya, beriman padanya ya. Nah, kita tidak akan apa? Tidak akan menyesal ya di hari akhir ya. Baik, kemudian kemarin kita belajar apa lagi? Planet luar dan juga planet dalam. Nah, planet dalam yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Planet dalam, yang dimaksud dengan planet dalam adalah planet yang berada di dalam orbit bumi. Yaitu apa? Planet Merkurius dan Venus ya, karena kedua planet tersebut berada di dalam orbit bumi atau di antara matahari dan bumi, maka disebut dengan planet dalam. Nah, adapun planet yang di luar orbit bumi maka disebut dengan planet luar. Ada Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Planet yang paling dekat dengan matahari itu Merkurius. Nah, Ustadz, itu kenapa kok warnanya terang ya? Itu mungkin karena dia terlalu dekat dengan matahari ya, sehingga pengambilan gambarnya seperti itu ya. Jadi lebih terang. Baik. Kemudian seperti kita ketahui sebelumnya bahwa suhu pada planet Merkurius ini mencapai 340 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya tidak mungkin makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan bisa tinggal di sana ya, karena saking panasnya. Walaupun di sana terdapat kawah-kawah katanya ya, kemarin ya, ada datarannya ya. Sehingga ada tempat berpijaknya, tetapi suhunya tidak memungkinkan. Diameter Merkurius itu sekitar 5.000 ya, atau 4.800 km. Dan Venus diameternya sekitar berapa? 12.000 12.104 km. kilometer. 12.100. Hampir mirip dengan bumi ya, diameter Venus ya. Katanya paling mirip ya Ustaz, bentuk apa ukurannya ya Ustaz? Iya, dari ukurannya ya. Baik. Untuk planet Venus juga sama ya. Suhunya cukup tinggi. Bisa mencapai 500 derajat Celcius. Nah, ini tidak memungkinkan bagi makhluk hidup seperti kita untuk tinggal di sana ya. Nah, inilah tempat kita berpijak. Walaupun di Venus, Merkurius ada tempat berpijak, tetapi suhunya tidak memungkinkan bagi kita untuk tinggal di sana. Pada planet bumi yang akan kita pelajari ya pada hari ini ya. Nah, ini merupakan planet yang sangat
aman bagi kita, manusia, hewan, ya, tumbuhan untuk ditinggali, untuk ditinggali. Pertama, karena panasnya sudah sesuai, ya, cukup sinar matahari. Kemudian apa? Mengandung oksigen, mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen, ya, yang mana kita ketahui bahwa kita bernafas menggunakan apa? Menggunakan oksigen. Dan bumi juga memiliki daratan dan juga perairan, yang mana kita dapat tinggal di atasnya. Planet bumi sendiri merupakan planet kelima terbesar di antara 8 planet lainnya. 8 planet lainnya, ya. Nah, karena diameter bumi kurang lebih 12.756. Hampir mirip dengan diameter Venus. Orbit bumi berbentuk elips. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah, yang mana bulan ini selalu mengelilingi bumi, ya. Kemudian masih ingatkah kita akan lapisan penyusun bumi? Ryan, lapisan penyusun bumi apa saja, Ryan? Lapisan penyusun bumi ada inti dalam, ada inti luar, ada mantel bumi, ada kerak bumi. Mantel bumi ini yang paling tebal, ya. Mantel bumi ini yang paling tebal di antara lapisan-lapisan tersebut. Kemudian inti bumi ini yang paling panas suhunya. Dan yang kita pijak saat ini itu namanya kerak bumi. Yang kita pijak saat ini, yang kita dudukin saat ini, misalnya kalau kita duduk, kita dudukin. Kalau kita sedang berdiri, kita pijak. Nah, itu merupakan lapisan kerak bumi. Yang mana di lapisan kerak bumi ini terdapat apa? Terdapat daratan, ya, terdapat samudra, ya. Nah, baik, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah planet luar. Silahkan Hasan dibaca Mars. Planet keempat ini berukuran kecil, diameternya hanya berukuran kurang lebih 6.800 km. Atmosfer yang menyelimuti Mars sangat tipis, sehingga permukaan Mars dapat diamati dari bumi dengan menggunakan teropong. Mars adalah planet yang berwarna merah. Planet ruang angkasa Viking 1 dan Viking 2 milik Amerika Serikat berhasil mengamati permukaan Mars. Permukaan Mars berupa ribuan kawah, lembah besar, dan gunung berapi. Kemudian Kawah Olympus Mars yang berdiameter kurang lebih 700 km dan tinggi 25 km merupakan kawah terbesar di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaan Mars sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu sekitar minus 70 derajat Celcius. Planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. baik. Jadi planet Mars ini merupakan salah satu planet yang memiliki
dataran ya. Nah, artinya kita bisa untuk menginjakkan kaki di sana. Artinya kita bisa menginjakkan kaki di sana ya. Nah, tapi apakah kita bisa hidup di sana? Apakah kita bisa hidup di sana? Goset. Tidak. Tidak, tidak, Ustaz. Enggak ya. Terutama karena suhunya. Suhunya bisa mencapai 70 derajat atau minus 70 derajat Celcius. Nah, ini sangat dingin sekali. Bisa membeku kita kalau tinggal di Mars ya. Selain itu juga oksigen di situ, kadar oksigen di Mars hanya 1%. Kadar oksigen di Mars hanya 1% ya. Nah, jadi tidak memungkinkan untuk kita hidup di Mars. Nah, adapun kaum di luar sana ya yang ingin melarikan diri dari kiamat dengan melakukan uji coba untuk tinggal di Mars, maka apa? Maka ya sudah ya, biarkan saja. Ya. Dananya juga pasti cukup besar itu ya untuk membangun kehidupan di sana. Terutama mereka juga harus apa? Membuat tumbuh-tumbuhan hidup di sana ya, bagaimana cara menghidupkan tumbuh-tumbuhan di sana dan lain sebagainya. Selain itu juga suhunya yang sangat dingin sampai minus 70 derajat Celcius ini akan menjadi masalah bagi makhluk hidup seperti kita untuk tinggal di sana. Diameter dari Mars itu sekitar 6.800 km. Sekitar setengah dari apa? Dari planet kita ya, dari Bumi dan juga Venus ya. Berapa diameter Venus dan Bumi? Kalau bumi 12.000. 12.700. 700 Sekitar 12 ribuan ya, sekitar 12.000 kilometer ya. Nah, berarti diameter Mars ini setengah dari diameter Bumi ya. Setengah kali lebih kecil dari Bumi. Baik, kemudian ada Jupiter. Di antara planet-planet luar, cuma Mars yang memiliki tempat untuk berpijak ya. Selain Mars, tidak ada tempat berpijak. Nah, contohnya adalah Jupiter. Baik, silakan dibaca. Bashir, Jupiter. Mana ya Ustaz? Yang suruh baca yang kemarin dibaca semua. Baik. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter Jupiter 11 kali diameter Bumi atau sekitar 141.700 km. Jupiter memiliki 17 satelit dan yang terbesarnya diantaranya adalah Ganymedes. Sebagian besar Jupiter tersusun atas gas, terutama hidrogen dan helium. Baik. Jupiter merupakan planet paling besar di tata surya kita. Yang mana diameternya adalah 141.700 km ya, 141.700 km. Ini merupakan diameter dari planet Jupiter. Artinya 11 kali diameter Bumi. Saking besarnya planet Jupiter, nah, memiliki apa? Memiliki 17 satelit yang mengelilinginya. Di antaranya adalah Ganymedes. Kemudian sebagian besar
Ini tadi Ustadz sudah sebutkan ya, bahwa hanya planet Mars yang memiliki dataran ya, atau tersusun dari padatan pada planet luar selain Mars. Nah, tidak ada tempat berpijak karena tersusun dari gas. Untuk Jupiter sendiri, penyusun utamanya adalah hidrogen dan juga helium. Sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada kemungkinan bagi kita untuk berpijak di situ ya, Solia, duduk di situ. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Baik. Kemudian, semakin besar suatu planet, artinya gravitasinya juga akan semakin besar. Karena semakin besar gravitasinya, artinya satelit yang mengelilinginya juga akan semakin banyak ya. Jadi pada planet Jupiter terdapat 17 satelit. Selain itu, pada beberapa planet luar, pada Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian Uranus, dan juga Neptunus. Nah, ini terdapat cincin-cincin yang mengelilingi mereka ya. Terdapat cincin-cincin yang mengelilingi mereka. Hanya saja yang terlihat jelas oleh kita adalah Saturnus ya. Hanya saja yang terlihat jelas oleh kita Saturnus. Nah, untuk Jupiter, kemudian Uranus dan juga Neptunus itu juga sama-sama memiliki cincin ya. Cuma yang paling jelas di sini adalah Saturnus cincinnya. Baik. Silahkan Muaz dibaca. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 10 kali diameter bumi. Keistimewaan planet ini yaitu cincin yang mengelilinginya. Cincin ini diperkirakan terdiri dari atas debu halus, kerikil, dan butir-butir es. Cincin Saturnus sangat tipis, tebalnya sekitar 10-1000 meter, dan lebarnya sekitar 275.000 km. Saturnus memiliki 2 satelit. Satelit yang terbesar adalah Titan. Baik. Oh, sudah ya. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa memang yang paling jelas cincinnya di sini adalah planet Saturnus ya. Diameter dari planet Saturnus itu 10 kali diameter bumi. Dan Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya kita setelah Jupiter. Cincin yang mengitari planet Saturnus ini terdiri dari kerikil dan juga butir-butir es. Nah, untuk lapisan atau cincin bagian dalam itu warnanya agak gelap. Cincin yang bagian dalam itu agak gelap warnanya karena memang tersusun dari kerikil-kerikil ya. Untuk cincin yang bagian luar dari planet Saturnus itu lebih cerah warnanya karena tersusun dari butiran-butiran es. Cincin Saturnus sangat tipis, tebalnya sekitar 10 sampai 1000 meter. 1000 meter itu sama dengan berapa kilometer? 1 kilometer. 1 kilometer ya. Kemudian lebarnya sekitar 275.000 kilometer. Jadi tebalnya tipis, tetapi lebarnya sekitar 755.000 kilometer. Nah, Saturnus sendiri memiliki 22 satelit. Satelit yang terbesarnya adalah Titan. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus juga tersusun dari gas ya.
juga tersusun dari gas, yaitu gas helium ya. Nah, helium dan juga hidrogen sama ya penyusunnya Jupiter dan juga Saturnus. Kemudian ada planet Uranus. Silahkan Hasan dibaca. Ustaz. Sampai tahun 1781, orang mengira Saturnus adalah planet terjauh dari bumi. Akan tetapi, William Herschel menemukan planet Uranus. Uranus merupakan planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Diameter Uranus hampir 4 kali diameter bumi atau kurang lebih 50.800 km. Karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi serta atmosfernya sangat tebal, Uranus sangat sulit diamati dari bumi. Uranus dikenal 5 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Baik. Udah ya? Terus Nah, sampai tahun 1781 ternyata masyarakat atau orang-orang mengira Saturnus itu merupakan planet terjauh dari bumi ya. Sampai akhirnya William Herschel menemukan Uranus. Nah, bagaimana menemukannya? Menemukan di mana ini? Nemu di jalan? ya Ustaz. Enggak ya? William Herschel menemukan Uranus dengan cara membuat apa? Membuat teleskop ya, membuat teleskop luar angkasa. Nah, yang mana dengan teleskop itu dia berhasil membuat jangkauannya semakin jauh. Coba kita lihat jaraknya bisa mencapai berapa ya? Oh, tidak ada. Baik. Yang jelas ribuan. Coba kita kembali lagi. Bukan ribuan ya, tetapi apa? Bisa sampai miliaran ya, miliaran kilometer. Jadi teleskop yang dibuat oleh William Herschel ini bisa sangat jauh sekali pandangannya. Bisa sampai miliaran kilometer dari bumi ya, untuk ini. Untuk apa? Untuk melihat objek di mana? Di luar angkasa. Nah, dengan penemuan William Herschel ini, teleskop tersebut mampu mendeteksi adanya planet Uranus, yang mana setelah kita teliti ternyata diameter Uranus ini hampir 4 kali diameter bumi atau kurang lebih sekitar 50.000 kilometer. Karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi serta atmosfernya yang sangat tebal, Uranus sangat sulit diamati. Uranus juga dikelilingi oleh 5 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Nah, ini kalau kita lihat pada Uranus terlihat cincinnya juga ya, sama seperti Saturnus. Planet seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu memiliki cincin-cincin, tetapi yang paling kita lihat,
yang paling mudah kita lihat adalah cincin dari planet Saturnus ya. Nah, ini contoh dari planet Uranus. Cincinnya kita juga dapat melihatnya ya. Baik. Untuk planet Uranus ini penyusunnya nampaknya es sepertinya ya. Seingat Ustadz, penyusun dari Uranus ini, zat-zat penyusunnya, gas penyusunnya adalah es ya. Jadi cukup dingin banget di sini, di Uranus. Cukup dingin banget, bukan cukup ya, tetapi sangat dingin di sini. Sehingga tidak mungkin juga akan ada kehidupan di sini. Nah, juga tidak ada tempat berpijak pada planet Uranus dan juga Neptunus. Baik, silakan Neptunus dibaca oleh Raihan. Ustaz. Neptunus pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Observatorium Berlin. Planet ini tampak seperti kembaran Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus berdiameter kurang lebih 48.600 km. Suhu permukaannya lebih dingin daripada Uranus, yaitu sekitar minus 200 derajat Celcius. Neptunus memiliki 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah satelit yang terbesar. Nah, ini ya, tadi disebutkan, baru saja kita bahas ya, bahwa memang pada planet Uranus ini suhunya sangat dingin ya, sangat dingin. Sangat dingin. Tetapi Neptunus ternyata memiliki suhu yang jauh lebih dingin daripada Uranus ya. Karena suhunya bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Nah, sama halnya dengan Uranus tadi, kita tidak bisa mengetahui secara pasti ya, bagaimana keadaan di Uranus, bagaimana keadaan di Neptunus ya. Nah, cuma kita bisa memprediksi ya, bahwa penyusun Uranus dan juga Neptunus ini sepertinya adalah es ya, ditambah dengan suhu minus 200 derajat Celcius ini. Selain itu, kenapa Ryan? Kenapa Ryan? Terpencet, Ustaz. Pencet. Baik. Untuk Neptunus sendiri sama halnya dengan Jupiter, Saturnus dan juga Uranus, sama-sama memiliki cincin ya. Hanya saja memang cincinnya tidak seterang atau sejelas Saturnus. Nah, jadi yang memiliki 4 cincin di sini adalah apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selain itu tidak ada cincinnya ya. Baik. Neptunus sendiri juga, kenapa? Jupiter juga gak ada cincinnya, Ustaz. Ada ya. Coba kita cek cincin Jupiter. Nah, ini Ustadz dapatkan gambarnya ya. Coba Ustadz bagikan. Nah, sama ya. Jadi yang memiliki cincin adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Cuma ya memang yang paling jelas cincinnya adalah cincin Saturnus ya.
Nah, kita dapat melihat ini lebih jelas. Cincin-cincin dari planet-planet lain ya. Nah, ini Jupiter ya. Oh, coba mana ya? Cincinnya kayak dari batu-batu gitu ya, Ustaz? Iya, benar. Cincin-cincinnya itu dari bebatuan ya, bebatuan. Yang mana dia yang tadinya asteroid ya, kemudian hancur karena memasuki wilayah Jupiter. Nah, kemudian dia mengelilingi planet Jupiter sehingga nampak seperti sebuah cincin yang dimiliki oleh Jupiter. Mirip juga sama halnya juga dengan apa? Saturnus, kemudian Uranus ya. Dan juga Neptunus. Nah, ini Neptunus juga sama ya. Neptunus juga ada cincinnya. Coba ini. Nah, ini beberapa planet yang memiliki cincin ya di tata surya kita. Kalau kita lihat memang yang paling jelas cincinnya adalah cincin Saturnus ya. Nah, ini cincin Saturnus ini yang paling jelas. Baik, kita balik lagi. Kita kembali lagi. Neptunus pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Observatorium Berlin. Kalau sebelumnya pada 1781 ditemukan Uranus, pada 1846 ditemukan Neptunus. Bagaimana menemukannya? Sama saja ya, kita gunakan teleskop untuk melihatnya. Di sini ada yang pernah menggunakan teleskop? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya? Amira Belum. sudah. Belum, Ustaz. Yang sudah siapa tadi? Tara, Ustaz. Tara. Mu'aid. Tara menggunakan teleskop di mana? Di Sakwakif. Di mana? Di Sakwakif. Di Sokoti ya? Saya belum, Ustaz. Waktu itu pernah mau ke situ, Cuk. Mau ke tempat apa gitu, Ustaz, buat meneliti ruang angkasa, cuma tutup. Atau kalau kita mau membeli teleskop juga bisa sebenarnya ya. Cuma memang harganya mahal ya. Harganya cukup mahal ya, karena memang nggak ini. Ya, kalau teleskop saya pernah itu, Ustaz, di masjid waktu itu, masjid rumah saya, dekat rumah Di saya. masjid di dekat rumah. Iya, saat itu masjidnya dia kayak punya apa gitu, Ustaz, buat meneliti bulan gitu, Ustaz, buat kalau nentuin bulan Ramadan gitu, Ustaz. Saya pernah ngintip di situ. Itu diusir katanya barang mahal. Untuk menghisap. Lihat Baik. bulan. Umar sudah ya, Umar dan juga Tara sudah pernah menggunakan teleskop. Tara menggunakan teleskop untuk melihat apa? Bulan. Melihat bulan, Masya Allah. Gimana pemandangan di bulan, Tara? Indah. Nggak jadi. Indah. Tara, terdapat apa di sana di bulan? Kayak lingkaran gitu. Ya, lingkaran kawah gitu ya. Ada kelinci Iya. bulan. Kata Fadil ada kelincinya, Tara. Hah? Fadil apa Basir yang bilang barusan? Hah, kelinci. Bukan apa? Masya Allah. Kelinci di bulan. Kelinci. Siapa tadi bilang ada kelincinya? Fadil. Mana, Ustaz. Ustaz? Fadil. Nggak ada ya. Emang ada Ustaz? Yang mau nyata di sana siapa Ustaz?
nggak ada ya, kasihan ya kliknya kalau sendirian di situ ya. Siapa juga yang ternak. Baik, untuk Neptunus sendiri diameternya kurang lebih 48.000 kilometer. Nah, ini hampir mirip dengan Uranus diameternya. Bahkan kadang juga disebut dengan planet kembar ya. Karena memang ukurannya yang hampir sama dan juga suhunya yang juga sangat dingin ya. Nah, sehingga kadang-kadang juga disebut dengan planet kembar. Untuk Neptunus sendiri memiliki 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Nah, alhamdulillah materinya selesai. Solihah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Amira Ustaz. Ustaz yang mau tanya Ustaz Nah, Kais Ghairul dan Mawjud. Ustaz, Kenapa, Amira? Ustaz, Fungsi satelit apa Ustaz? Fungsi satelit apa? Fungsi satelit, nah untuk di bumi sendiri, fungsi satelit adalah apa? Satelitnya bumi apa? Bulan Ustaz. Bulan. Bulan. Nah, bulan. kok tahu bulan adalah satelit bumi, fungsinya untuk apa? Sebagai Bumi malam-malam. Angin malam. untuk apa? Untuk memantulkan cahaya matahari ya ketika malam hari. Kemudian apa lagi? Kalau satelit buatan banyak sih, tapi Satelit satelit buatan apa ya? satelit Palapa. Satelit apa Mik? Kenapa? Satelit alam nggak tahu, satelit buatan banyak. Satelit buatan. Satelit Palapa. Kemudian ada lagi untuk penanggalan tadi ya disebutkan oleh Umar. Nah, penanggalan itu menggunakan bulan kita ya. Kalau Islam menggunakan bulan. Tapi kalau yang Masehi itu menggunakan matahari. Kemudian ada lagi apa? Matahari. Untuk menarik benda-benda kecil ya, benda-benda kecil yang mengitari apa? Mengitari bumi. Supaya tidak kita tabrak, tidak bumi tabrak. Karena apa? Karena ada bulan yang ngambilin, yang nyomot-nyomotin benda-benda kecil. Selain itu juga apa? Mengatur siklus air laut. Kayak pasang surut air laut. Nah, itu juga dipengaruhi oleh bulan ya. Baik. Kais, kenapa Kais tadi? Kan mau nanya Ustaz, kok apa namanya? Saturnus atau Uranus gitu itu mutarnya tuh arahnya tuh agak kayak kebalik beberapa derajat gitu ya Ustaz. Miring Kenapa? beberapa derajat. Kayak Uranus Ustaz, Uranus pernah kalau nggak salah tuh kayak kebalik beberapa derajat gitu sama Saturnus Ustaz. Itu kebalik ya, beneran kebalik Ustaz. Saturnus Sama Uranus Ustaz. Saturnus sama Uranus Iya Ustaz. Cuma tuh kebalik. Ya jadi bukan tegak gitu. Jadi cincinnya bukan lurus itu Ustaz. Cincin yang mengitarinya, Bukan Ustaz, yang orbitnya. apa ya namanya? Jadi kan planetnya harusnya kan agak miring gitu Ustaz. Kalau si Saturnus Ustaz agak miring gitu. Kalau dilihat. Orbitnya. Iya Ustaz. Baik. Nah, itu Ustadz juga belum paham ya. Nanti mungkin Ustadz catat nanti. Untuk apa? Untuk kita diskusi pada kelas responsi ya. Sambil Ustadz catat nanti pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi nanti kita bahas ya di kelas responsi. Juga nanti Ustadz cari gambar lebih jelasnya ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz menemukan
sesuatu yang bisa Ustadz tampilkan lah ya. Apa entah itu nanti sebuah aplikasi atau video, nanti Ustadz cari ya. Mudah-mudahan dapat. Baik, Amin. Ustadz, ada mau tanya Ustadz. kenapa Hasan? Kalau lubang hitam itu kalau diisep tuh apa yang terjadi apa Ustadz? Katanya sampai cahaya masuk ke situ Ustadz. Mbak katanya juga penasaran Ustadz, cuman dia mungkin malu-malu kucing. Nah, memang saya. Muas ketawa nih. Ya, dia pengen. Kenapa ini Hasan ini bahasnya ke sana ya? Penasaran aja Ustadz. Baik, Lubang hitam. wallahu a'lam ya Hasan ya. Ustadz tidak bisa memberikan jawabannya ya. Nah, untuk para astronom juga mungkin bingung gitu ya, karena memang mereka juga tidak pernah nyemplung ke sana ya. Pengen Baik. coba caranya gimana? Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Baik, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.